محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومعلمينا ومربينا وتلاميذنا ومريدينا والحاضرين ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni as-sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman. Rabbana hab lana hukman. Rabbana 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman alhiqna bis salihin. Rabbi Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi ala kulli hal. Hadirin hadirat sekalian, jamaah itikaf Masjid Nurul Yakin, jamaah kajian tadabbur Quran subuh, jamaah yang menyimak, yang mendengarkan melalui kajian live streaming Facebook Bur Subuh di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diterima segala amal baik kita, khususnya amal salat malam hingga salat subuh di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yasin ntar belakang Yasin ya. Yasin belakangan habis ini ya. Yasin ntar di sini. Saya mau keluar dulu. Baik jemaah sekalian, sebagaimana jadwal kita setiap Senin pagi adalah tadabbur Quran berseri, berurut dari Quran surat Al-Baqarah semoga hatam sampai Quran surah An-Nas. Sabtu tadabbur Qurannya tematik ya. Kalau Sabtu subuh tadabbur Quran apa? Tematik. Kalau Senin subuh kita tadabburnya urut dan tidak sepanjang Sabtu subuh karena Senin hari aktif kita bekerja. Baik jemaah sekalian, sambung pada ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Baqarah. Tentang siapa? Ciri para petakwa sejati. Yang Al-Quran ini Allah beritahukan, Allah turunkan sebagai hudan lil muttaqin. Nanti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran, jazakallahu khair, di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hudan linnas, sebagai petunjuk, bimbingan, tuntunan, hantaran bagi seluruh manusia yang ingin jadi manusia seutuhnya. Lalu kenapa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ini ya Allah sebutkan Al-Quran hudan lil muttaqin. Tadi hudan linnas, yang ini hudan lil muttaqin. Apa bedanya? Naam, Al-Quran ini bukan hanya kitab suci bagi umat Islam atau umat Nabi Muhammad. Pak jamaah, Assalamualaikum. Enak tehnya? Kurang gula? Kalau kurang gula tambahin garam. Jamaah sekalian, Al-Quran, ingat, Al-Quran adalah merupakan ahdullahil akhir, perjanjian
antara Allah dengan makhluknya yang terakhir. Kitab berisikan perjanjian, kesepakatan antara Allah dengan umat akhir zaman. Sebagaimana Injil disebut dengan namanya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Taurat termasuk Zabur di situ merupakan Al-Ahdul Awal atau Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Bapak Ibu kalau buka Bible sekarang tuh ada tuh perjanjian lama, perjanjian baru, ditambah lagi surat-surat Paulus, itu tambahan tuh. Injil dan apa namanya? Injilnya pun sudah didistorsi menjadi Bible. Tauratnya pun sudah distorsi menjadi Talmud. Nah, Al-Qur'an merupakan ahdullahil akhir. Perjanjian, kesepakatan yang Allah turunkan bagi umat manusia di akhir zaman. Maka Al-Quran ini hakikatnya bukan kitab umat Islam, umat Nabi Muhammad saja, bukan. Al-Quran ini hudan linnas. Al-Quran Allah turunkan sebagai apa? Guidance, bimbingan, tuntunan bagi manusia di akhir zaman. Dari bangsa manapun, berkeyakinan apapun, ini mampu dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai guidance. Asalkan syaratnya ada. Beriman padanya dan mengikuti panduannya. Nah, ini disebut dengan hudan linnas. Lalu pada ayat kedua tadi Quran surat Al-Baqarah, Allah beritahukan bahwa Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Apa maknanya? Tadi hudan linnas bersifat am, umum. Ayat ini bersifat taksis, artinya mengkhususkan lagi, memberikan spesialisasi bahwa yang mampu benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai guidance adalah apa? Adalah orang-orang yang muttaqin. Artinya gini, ada peraturan secara umum, betul. Nah, yang bisa ngikutin aturan hanya orang-orang khusus, yang nurut, yang tahu resikonya, yang tahu apa namanya seluk-beluknya, itu namanya al-muttaqin. Nah, siapa itu al-muttaqin? Mudah-mudahan setelah kita dengarkan ayat ketiga dari Quran surat Al-Baqarah ini, Allah berkenan jadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Satu, kata Allah, siapa yang pertama? Kita ulang lagi biar gak lupa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang muttaqin, petakwa sejati, yang pertama orang yang senantiasa, ingat catatan ini, Pak Supriyadi yang suka nyatet. Dalam Al-Quran, bila ada pemberitahuan kata kerja menggunakan bentuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' artinya kata kerja yang menunjukkan berlaku saat ini dan berlangsung terus ke depan, itu menunjukkan makna kesinambungan, continue, enggak berhenti-berhenti, enggak musiman. Itu namanya fi'il mudhari'. Nah, orang muttaqin itu siapa sih muttaqin itu? Muttaqin itu orang yang senantiasa yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib dari pandangan matanya, namun Allah beritahukan dalam kitab sucinya hal tersebut yang gaib dari pandangan mata. Tuh. Boleh paham jamaah? Baik, sekarang corona gaib apa nyata? Hah? Gaib apa nyata? Gaib dari pandangan mata, tetapi adanya nyata. Jadi apa namanya? Corona itu bukan halusinasi, bukan. Itu nyata ada. Nah, namun ingat, Allah beritahukan bahwa ada para malaikat yang tugasnya menjaga. Sebagaimana corona adalah virus yang merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang punya tugas bertasbih. Jamaah. Jadi corona itu ya ketika dibuat oleh manusia sekalipun ya jadi sebuah virus, maka dia atas izin Allah menjadi jundul min junudillah, bala tentaranya Allah yang punya tugas apa sih? Bertasbih kepada Allah. Itu pertama tuh,
Tugasnya corona apa? Bertasbih kepada Allah. Sebagaimana tugasnya udara yang gak kelihatan, bakteri yang gak kelihatan, kuman yang gak kelihatan, ya, itu pun makhluk Allah yang bertugas bertasbih kepada Allah. Nah, kalau manusia mau menjadi makhluk Allah juga yang senantiasa yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, sebagaimana virus corona, sebagaimana bakteri, sebagaimana udara, sebagaimana angin, sebagaimana malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi kalau manusia ngikut bertasbih juga, frekuensinya sama enggak? Frekuensinya sama enggak? Sama. Saya mau tanya, kalau ada yang error, radio, mesin mobil, handphone error, tip error, itu biasanya apa? Frekuensinya sama apa enggak sama? Enggak sama, konslet. Tuh. Jadi kalau kita mau bertasbih seperti corona bertasbih juga, itu frekuensi sama, Pak Dudi. Jadi corona juga akan ngikut sama malaikat, sama makhluk Allah yang lain. Apa tugasnya? Memberikan kebaikan buat kita, bukan memberikan madarat buat kita. Itu. Yuk minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Catatan penting. Setiap kata, setiap lafaz dalam Al-Qur'an yang menyebutkan amanah, amanu, yu'minu, yu'minuna, aminu, itu artinya beriman. Betul? Iman itu apa? Nih catat yang penting. Iman itu bukanlah hanya percaya. Percaya lawannya apa? Dusta. Betul? Percaya lawannya apa? Dusta. Itu arti iman, bukan percaya doang. Arti iman itu asal maknanya iman itu iz'an. Apa itu? Iz'an. Coba jamaah sebutin. Jadi pakai di sini sebenarnya mau baik. Iz'an. Apa arti iz'an? Tunduk, patuh, nurut, yang berangkatnya dari kenyamanan. Maka iman itu setara maknanya, asal katanya sama dengan aman. Iman, aman. Apa arti aman? Tentram. Apa arti aman? Nyaman. Jadi iman itu ketundukan, kepatuhan yang total kepada Allah, berlandaskan kenyamanan. Ada orang tunduk karena takut, ada nggak? Tunduk karena takut. Elki ada begitu nggak? Elki jamaah, bangun, qiyamul lail, berangkat. Karena iman apa karena takut? Kan main. Itu juga bukan iman. Iman itu motivasinya, landasannya nyaman. Paham nih? Nyaman. Karena nyaman akhirnya nurut, itu namanya iman. Bukan karena takut. Paham ya? Bukan karena takut. Kalau orang beribadah kepada Allah karena takut, berarti bukan ibadahnya karena Allah. Orang beramal soleh, berbuat baik karena takut, itu berarti bukan iman asalnya. Ya. Kalau iman itu berangkatnya, landasannya, dorongannya adalah kenyamanan. Dia nyaman sama Allah, akhirnya dia tunduk secara total. Itulah namanya iman. Lawannya iman apa? Kufur. Lawannya iman apa? Kufur, kafir, kafar. Apa tuh kafar maknanya? Kalau kafaru, kafaro itu asal makna asalnya menutup diri. Menutup diri, bukan nggak percaya, bukan. Tuh. Paham ya ini? Catatan penting nih dalam kaji Al-Quran. Asal makna iman bukan percaya, tapi apa? Tunduk. Asal makna kafir apa? Menutup diri. Bukannya nggak percaya, menutup diri. Beda loh. Dari menutup diri ini timbul nggak percaya. Dari menutup diri timbul ingkar. Dari menutup diri timbul bangor. Kagak nurut gitu.
ngelanggar mulu. Tuh, berangkat dari apa tuh? Dari menutup diri. Itu arti kafaro. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau orang sudah beriman kepada yang gaib, yang datang dari Allah, yang maha tahu tentang perkara yang gaib, nanti dia akan melaksanakan amalan yang kedua untuk menjadi seorang petakwa sejati. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Baik jamaah sekalian, arti iqamah singkat aja. Arti iqamah. Iqamah itu bukan ada lain. Iqamah laisat adaan. Beda antara iqamah dengan adaan. Kan kalau lagi sholat berjamaah bagaimana? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Arti adaan ngerjain secara fisik. Hasil sempurna apa kagak bukan penilaian. Paham gak nih? Ada orang begitu kerja. Yang penting udah kerjain tugas. Ya, mau hasilnya bagus mau kagak yang penting udah kerjain. Itu namanya adaan. Kalau iqamatan beda. Iqamah itu mengerjakan satu perintah atau tugas yang dia dapatkan dengan penuh keseriusan, fokus dan menjaga kesempurnaan. Beda gak kira-kira? Beda gak? Antara iqamatan beda gak Pak RT sama adaan? Beda. Tuh. Ayo kita tanya diri kita sekarang. Tadi kita udah salat subuh, iqamah apa adaan? Tuh. Dari mana taunya? Baik, dari Al-Quran juga. Pertama, tujuan iqamatus shalah itu Allah beritahukan dalam Al-Quran 2. Yang pertama lidzikri, yang kedua tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini fungsi dan tujuan salat itu 2 asalnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surah Thaha, wa aqimis salata lidzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Surat berapa ini? Cek. 4. Quran surat Thaha ayat 4. Wa aqimis salata lidzikri. Quran surat Thaha tuh, nanti ada Anda baca surat Thaha ya. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ayat berapa? 14. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Rasul Muhammad, kami tidak turunkan Al-Qur'an padamu agar engkau menjadi orang yang kecewa dan cilaka. Jadi enggak ada judulnya tuh, orang ikut Quran kecewa hidupnya, enggak ada. Enggak ada orang ikut kalau nurut sama Al-Qur'an celaka, Pak Yudi, enggak ada. Ya, illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Lalu nanti ada ayat berikutnya. Wa aqimis salata lidzikri. Ayo iqamahkan salat, kerjakan salat dengan sempurna. Bangunan salat dengan baik dan benar. Untuk apa? Lidzikri, agar senantiasa kalian selalu mengingatku. Tuh. Jangankan setelah sholat, lagi sholat aja kemana pikiran kita? Kemana-mana. Tuh. Itu namanya belum iqamah, tapi apa namanya? Adaan. Adaan, bukan iqamah, adaan. Yang kedua, Quran surah Al-Ankabut kalau nggak salah ayat 45. Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nih tujuan dan fungsi salat yang kedua sekaligus yang ketiga. Apa itu? Mencegah kita, saya dan Anda dari berbuat keji dan mencegah diri kita pelaku sholat dari berbuat mungkar. Jadi itu fungsi dan tujuan sholat 2. Apa itu? Lidzikri, untuk senantiasa harmoni ingatan kita, kedekatan kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah
untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tuh, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Besok aja. Pendek. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya fungsi salat. Jangan sampai nanti kita nih enggak ngerti antara adaan lis shalah sama iqamah as-shalah. Harus bisa paham nih ya, jamaah bubur subuh, jamaah Masjidul Yakin. Bedakan antara iqamah, antara ada. Apa pembedaannya? Kalau kita habis salat masih ringan berbuat keji dan mungkar. Habis salat masih jarang mengingat Allah, berarti salat kita kemarin belum sampai level iqamah. Tapi baru sampai level adaan. Ada tadi malam tuh, ya. Habis salat bawa 4 orang. Malam tadi itu, ya. Kan dia salat, iya. Salatnya cuma adaan doang. Ya, cuma adaan doang, belum sampai iqamah. Tadi barusan ya jelang subuh, jelang qiyamul lail tuh ada lagi orang masuk ke sini, bukan mau sholat malam di masjid, mau bongkar kotak. Hah? Alhamdulillah ada muhbor. Tidur sini. Makanya kalau ada Elki, ada Muhdar, ada si Sabar Robi, tidur sini aja udah. Jadi aman masjid. Ada apa di kotak? Paham jamaah sekalian? Itu berarti apa? Namanya sholatnya belum iqamah, baru sampai apa? Adaan. Ada sebuah syair sebagai penutup. Syair ulama mengatakan dalam syairnya, ya, fakam min musallin ma lahu min salatihi. Berapa banyak orang yang sholat, Haji Parta? Berapa banyak orang yang sholat ma lahu min salatihi? Pak Iskandar nggak dapat apa-apa dari apa? Dari sholatnya, Pak Rudi nggak dapat apa-apa. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa? Siwa ru'yatil mihrab wal khafdi wal raf'i. Kecuali cuma ngelihat imam doang di depan, sama bangun, sama tuh turun, jungking naik doang. Itu dapatnya, Bang Mulis, nggak dapat yang lain. Kenapa? Tarahu ala suthil hasirati qa'iman. Kamu lihat dia berdiri di atas apa? Karpet tikar untuk sholat, rapi. Tapi sayang, wahimmatuhu fisuk, hatinya ada di pasar. Wal akhdhi wal bai'i, mikirin dagang, mikirin jual beli. Nggak dapat apa-apa. Hanya adaan, tapi nggak dapat iqamatan. Dan terakhir ciri orang muttaqin di ayat ketiga ini, walaupun nanti kita sambung ayat 4 dan 5. Siapa mereka kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang senantiasa berinfak fisabilillah dari sebagian harta yang Allah rizkikan pada mereka. Jangan lupa kemarin ya, Bang Omar, kalau bini minta duit, infak fisabilillah. Jangan lupa niatin. Ya, jangan kita cemberutin. Duit mulu. Ya, jangan. Niat infak fisabilillah. Insyaallah kehidupan kita berkah dan Allah jadikan kita orang-orang muttaqin. Al-Fatihah wa Yasin. Binatan Allah taqabbal minnas shalah wa yastajibu du'a wa ya'jil lana bil ijabah bi sayyidina Muhammad sahibid dawam mujabah wa ila arwah walidina walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin jami'. Anallahu yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaskunul jannah wa ila hadratin nabi al-Fatihah wa